Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya kalian semua. Perkenalkan, nama Ibu Tiara. Ibu akan mengajar kalian di materi bangun ruang sisi datar. Walaupun di masa pandemi ini dan belajar online, kalian tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini di pertemuan pertama, kita akan belajar materi luas permukaan dan volume kubus dan luas permukaan dan volume balok. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang materi bangun ruang sisi datar di kelas 6 kan? Masih pada inget nggak? Nah, bismillah ibu mulai ya. Bangun ruang sisi datar. Apa itu bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang dengan sisi berbentuk mendatar. Bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, di bawahnya ini adalah gambar-gambar bangun ruang sisi datar. Ada gambar kubus, ada gambar bangun ruang balok, ada gambar bangun ruang prisma, dan ada gambar bangun ruang limas. Bangun ruang kubus. Nah, di bangun ruang kubus ini, Ibu akan menjelaskan pertama ada pengertian kubus, kedua gambar kubus dan keterangannya, ketiga jaring-jaring kubus, keempat ciri-ciri kubus, kelima rumus luas permukaan kubus, keenam rumus volume kubus. Pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk persegi. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar kubusnya. Nah, gambar kubus seperti ini ya. Lalu contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat ada dadu, ada kotak kardus nih ya yang biasa kita ketemu ya sehari-hari. Terus ada kotak hadiah, ada kotak surat, dan ada permainan Rubik. Seperti itu ya. Gambar kubus dan keterangannya. Nah, untuk gambar kubus dan keterangannya ya, yang pertama ada bidang. Ada bidang itu maksudnya adalah HGFE. Nah, itu bidang atasnya kubus tuh. Nah, kalau ada bidang atas, ada bidang alas juga nih. Nah, bidang alas itu ada D, C, B, A. Bidang bawahnya maksudnya ya. Selanjutnya ada rusuk. Nah, rusuk itu adalah GC, garis GC itu disebut rusuk. Ada rusuk FB ya, ada rusuk EA, rusuk HD, terus ada rusuk CB, rusuk BA, rusuk AD, dan lain-lain ya. Lalu untuk diagonal ruang itu adalah garis yang melintang nih dari E, contohnya dari E ke C. Nah, itu disebut diagonal ruang, atau dari H ke B, itu disebut diagonal ruang ya. Lalu ada diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu adalah contohnya dari E, titik E ini ke titik B nih contohnya. Nah, itu diagonal bidang, atau dari misalnya dari G ke B, atau misalnya dari F ke C. Nah, itu diagonal bidang. Lalu nanti kita akan belajar diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal di pertemuan keempat ya di materi ini. Selanjutnya ada sudut. Nah, kalau sudut itu contohnya adalah sudut titik A. Nah, sudut B yaitu titik B nih, sudut titik C, sudut titik D, sudut titik E, sudut titik F, sudut titik G, dan sudut titik H gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada jaring-jaring kubus ya. Jadi kalau kalian mau membuat kubus, nah ini jaring-jaringnya. Nah, yang dimaksud dengan jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar. Seperti itu ya. Nah, jadi sisi-sisi pola ini tersambung dengan sisi-sisi lainnya. Seperti itu. Jaring-jaring kubus ini ada banyak ya. Bisa kalian di sini contohnya itu ada 11 gambar ya. Nah, lihat yang hijau ini misalnya sebagai alasnya kubus, yang biru sebagai atapnya si kubusnya. Nah, nanti kalian kalau mau bikin jaring-jaring kubus, bisa lihat yang ini contoh-contohnya. Ini kalian bisa menjadikan jaring-jaring ini menjadi kubus. Seperti itu ya. Bisa kalian langsung lipat.
Selanjutnya ada ciri-ciri kubus. Nah, pertama, memiliki 6 sisi sama luas, yaitu sisinya itu ada EFBA, ada HEDA, ada HGDC. Pokoknya sisinya ini ada 6, bisa kalian lihat sendiri di sini. Dan dia memiliki luas yang sama karena setiap rusuk-rusuknya ini panjangnya sama, seperti itu ya. Selanjutnya sisi kubus itu berbentuk persegi. Bisa kalian lihat kan nih, sisi-sisi kubus yang ini nih berbentuk persegi dan ada 6 sisinya ya. Selanjutnya memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu rusuk EA yang tadi sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Rusuk-rusuknya ini memiliki panjang yang sama. Contohnya misalnya rusuk EA ukurannya 5 cm, berarti ukuran FB juga 5 cm, ukuran DA 5 cm. Pokoknya semua rusuknya 5 cm, seperti itu ya. Dan memiliki 8 titik sudut. Apa aja tadi titik sudut? Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang. Tadi diagonal sisi apa contohnya? Misalnya EB. Dari titik E ke titik B tarik garis, itu disebut diagonal sisi. Nah, ada 12 diagonal sisi yang sama panjang. Bisa kalian contohnya lagi adalah dari titik F ke titik A ditarik garis, itu disebut diagonal sisi. Dan ada 12 diagonal sisi ya kalau kubus itu. Nah, lalu memiliki 4 diagonal ruang. Tadi diagonal ruang contohnya titik E ke titik C tarik garis lurus. Nah, itu disebut diagonal ruang, ada 4. Apalagi G ke A, terus H ke B, terus F ke D, seperti itu ya. Lalu luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan itu apa sih? Luas permukaan adalah jumlah luas yang menutupi bagian luar dari bangun 3 dimensi. Nah, satuan luas permukaan adalah yaitu satuan panjang persegi ya. Jadi kalau misalnya ngitung luas permukaan nih, satuannya itu cm persegi atau cm kuadrat ya, pangkat 2. Ingat ya, seperti itu. Satuannya ini nih, jangan lupa. Oke. Nah, selanjutnya luas permukaan kubus ini memiliki rumus 6 kali S kali S, atau bisa juga 6 kali S kuadrat ya. LP itu adalah luas permukaan, S-nya itu adalah panjang rusuknya si kubus tersebut. Nah, kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan ini ya, kalian bisa lihat itu SS yang Ibu tandain itu adalah panjang rusuknya. Jadi panjang rusuknya ini pasti sama semua kan? Jika salah satu rusuk 5 cm, berarti rusuk-rusuk yang lainnya juga 5 cm. Seperti itu ya. Ingat, luas permukaan itu satuannya adalah persegi ya, atau kuadrat atau pangkat 2, seperti itu. Selanjutnya ada volume kubus. Nah, volume ini artinya penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, satuan volume itu satuannya kubik ya. Contohnya cm kubik, meter kubik, desimeter kubik. Nah, kubik itu dimaksud adalah pangkat 3, seperti itu ya. Nah, tergantung nanti di contoh soalnya, misalnya satuannya cm, berarti hasilnya kalau disuruh cari volume berarti cm kubik. Tapi kalau di soal satuannya meter, berarti kalau mau ngitung volume nanti di terakhirnya pakai meter kubik, seperti itu ya. Nah, rumus volume itu adalah S kali S kali S, atau bisa ditulis S pangkat 3. V-nya itu artinya volume, S-nya itu panjang rusuk, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama. Perhatikan gambar kubus di samping. Berapa luas permukaan kubus tersebut? Nah, kalian lihat ada gambar kubus di samping sebelah kanan ya. Salah satu panjang rusuknya ini adalah 4 cm. Nah, berarti jawab nih. Ingat ya, kalau jawab soal, pertama tulis jawab dulu. Kedua tulis diketahui, kita lihat yang diketahui apa. Oh, salah satu rusuknya 4 cm, berarti S sama dengan 4 cm. Terus ditanya, berapa luas permukaan kubus? Itu yang ditanya ya di soal, ditulis lagi di sini. Lalu penyelesaian, tulis
LP yaitu luas permukaan. Kita tulis lagi rumusnya LP tadi apa? Karena yang ditanya luas permukaan. LP sama dengan 6 kali S kuadrat. Lalu masukkan angkanya. LP sama dengan 6 kali S-nya diganti 4. Karena diketahui tadi S-nya 4 ya. 4 kuadrat. Berarti LP sama dengan 6 kali 4 kali 4. LP 6 kali 16. LP sama dengan 96 cm persegi. Ingat kalau luas permukaan satuannya apa? Sentimeter persegi gitu ya. Nah, terus tulis di bawahnya, jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 96 cm persegi gitu ya kalau jawab soal ya. Lalu di contoh soal yang kedua, perhatikan gambar kubus di samping, berapa volume kubus tersebut. Kita lihat ada gambar kubus di samping, yang kita lihat dia diketahui bahwa ada salah satu rusuknya ukurannya 4 cm. Ingat, pertama tulis jawab, lalu kedua diketahui. Tulis yang diketahui apa? S-nya sama dengan 4 cm ya, lihat di gambarnya. Terus ditulis ditanya, apa yang ditanya dari soal? Oh, berapa volume kubus tersebut? Tulis berapa volume kubus tersebut. Penyelesaiannya yaitu tulis rumusnya dulu, volume, karena yang dicari volume. Rumus volume adalah S pangkat 3, lalu V sama dengan, masukin S-nya 4 pangkat 3, V sama dengan 4 kali 4 kali 4, V sama dengan 64 cm kubik. Ingat kalau misalnya volume itu satuannya adalah pangkat 3 gitu ya. Lalu di bawahnya ditulis, jadi volume kubus tersebut adalah 64 cm kubik. Seperti itu ya. Contoh soal yang ketiga. Nah, di contoh soal yang ketiga ini, suatu kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Tentukan A, berapa luas permukaan kubus, B, berapa volume kubus. Jawab. Ingat, tulis dulu jawab. Lalu tulis lagi, diketahui. Apa yang diketahui? Suatu kubus. Ingat di soalnya diketahui suatu kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Nah, kita tulis nih di tempat diketahui. Diketahui suatu kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Berarti S sama dengan 8 cm. Terus ditanya, yang ditanya apa? Berapa luas permukaan kubus dan berapa volume kubus? Jawab dulu satu-satu. Yang A dulu. Luas permukaan kubus rumusnya apa? LP sama dengan 6 kali S kuadrat. Lalu LP sama dengan 6 kali S-nya ganti 8. Karena diketahui kan tadi S sama dengan 8. Nah, 8 pangkat 2. LP sama dengan 6 kali 8 pangkat 2 berapa? 64. Ya, 6 kali 64. LP sama dengan 384 cm persegi. Ingat ya. Lalu untuk yang B ditanya volume. Volume itu rumusnya adalah V sama dengan S pangkat 3. Ganti S-nya, V sama dengan 8 pangkat 3. Dihitung V sama dengan 512 cm kubik atau cm pangkat 3 ya. Ini ya jawabannya. Nah, jadi ingat di terakhirnya ditulis jadi luas permukaan kubus adalah 384 cm persegi dan volume kubus adalah 512 cm kubik. Seperti itu ya ketika menjawab soal ya anak-anak. Oke, sekarang contoh soal yang keempat. Suatu kubus memiliki luas permukaan 150 cm persegi. Berapa volume kubus tersebut? Jawab. Diketahui apa? Suatu kubus memiliki luas permukaan 150 cm persegi. Nah, yang ditanya apa? Berapa volume kubus tersebut? Penyelesaiannya tulis, berarti kita mencari S-nya dulu ya, mencari panjang rusuknya. Nah, karena yang diketahui luas permukaan, maka kita tulis dulu rumus luas permukaan sama dengan LP sama dengan 6 kali S kuadrat.
masukin lah. Karena diketahui luas permukaannya 150, masukin di bawahnya LP. LP-nya ganti jadi 150. 150 sama dengan 6 kali S pangkat 2. Lalu setelah itu pindah ruas 6-nya. 6-nya pindah ruas, maka jadinya 100. Kalau 6 kan perkalian tuh. Ketika dia dipindah ruas ke tempatnya si 150, maka jadinya pembagian. Maka 150 dibagi 6 sama dengan S kuadrat ya. 150 bagi 6 berapa? 25. 25 sama dengan S kuadrat. Kuadratnya dipindahin ke sebelah kiri. Ke tempatnya si 25, dipindahin ke sebelah kiri kuadratnya ya. Kuadrat kalau dipindah ruas, maka jadinya akar. Maka jadinya akar 25 sama dengan S. Akar 25 berapa? 5. 5 sama dengan S. Berarti kita dapat S-nya 5 cm. Gitu ya. Lalu kalau udah dapat S-nya 5 cm, yang ditanya tadi apa? Volume kubus. Kita carilah. V rumusnya apa tadi? V sama dengan S pangkat 3. V sama dengan S-nya ganti 5. 5 pangkat 3. V 5 sama dengan 5 kali 5 kali 5. V sama dengan 125 cm kubik gitu ya. Nah, jadi volume kubus tersebut adalah 125 cm kubik. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya masuk ke bangun ruang balok. Di bangun ruang balok ini akan dijelaskan pertama pengertian balok, kedua gambar balok dan keterangannya, yang ketiga jaring-jaring balok, yang keempat ciri-ciri balok, yang kelima rumus luas permukaan balok, dan yang keenam rumus volume balok. Pengertian balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Nah, ini ada gambar baloknya yang di sebelah kanannya ya. Selanjutnya contoh balok dalam kehidupan sehari-hari. Ada lemari, ada kulkas, ada penghapus, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya gambar balok dan keterangannya. Nah, kalian bisa lihat nih, ada diagonal ruang, bidang diagonal yang tadi Ibu jelaskan ya. Diagonal ruang dulu pertama, diagonal ruang balok itu contohnya dari H ke B ya. Terus ada lagi misalnya dari F ke D, itu diagonal ruang. Lalu ada bidang diagonal. Nah, ini bidang diagonal itu adalah bidang yang ada di dalam bidang datar yang ada di dalam bangun ruang si balok ya. Jadi bidang diagonal itu adalah bangun datar yang berada di dalam bangun ruang. Contohnya adalah bangun datar EGCA yang warna pink itu. Nah, itu contohnya bidang diagonal. Selanjutnya ada sisi. Nah, sisi ini ya. Sisi ini contohnya adalah GCBF. Itu salah satu contoh sisi di bangun ruang balok. Nah, ada juga misalnya sisi EFBA tuh yang di depan, EFBA itu juga contohnya sisi. Nah, selanjutnya ada titik sudut. Titik sudut itu titik sudut B, titik sudut C, titik sudut G, titik sudut F, titik sudut A, titik sudut D, titik sudut H, dan titik sudut E. Nah, itu yang disebut titik sudut. Nah, selanjutnya ada diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu contohnya dari titik E ke titik B ditarik garis lurus, atau misalnya dari titik F ke titik C ditarik garis lurus. Nah, itu di contohnya diagonal bidang. Nah, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal akan Ibu ajarkan di pertemuan keempat materi bangun ruang sisi datar. Nah, selanjutnya ada rusuk. Contoh rusuknya misalnya rusuk AB itu ya, rusuk EA, rusuk HE. Nah, itu contohnya rusuk ya. Selanjutnya ada jaring-jaring balok. Nah, ini adalah beberapa contoh jaring-jaring balok kalau kalian ingin membuat balok. Nah, ini contoh jaring-jaring baloknya ya. Bisa kalian lihat di slide yang ini.
Selanjutnya ada ciri-ciri balok. Yang pertama, memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi ya. Kedua, memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang atau persegi yang terdiri dari 3 pasang sisi, yaitu sisi depan, belakang, sisi atas bawah, dan sisi samping kiri kanan. Terus yang ketiga memiliki 8 buah titik sudut. Yang keempat memiliki 12 diagonal sisi yang terdiri 3 kelompok diagonal sisi yang sama panjang. Lalu yang kelima memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Selanjutnya luas permukaan balok ya. Luas permukaan tadi pengertiannya adalah jumlah luas yang menutupi bagian luar dari bangun 3 dimensi. Nah, ingat satuan luas permukaan yaitu adalah satuan panjang persegi. Jadi kalau misalnya sentimeter nanti sentimeter persegi, kalau meter persegi, kalau desimeter persegi. Nah, rumus luas permukaan balok itu adalah LP sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Atau keterangannya nih, LP itu luas permukaan, P itu adalah panjangnya si balok, L itu adalah lebarnya si balok, T itu adalah tingginya balok. Kalian bisa lihat contoh di sebelah gambar di sebelah kanan, panjang itu yang mana, lebar itu yang mana, tinggi itu yang mana ya. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya untuk mengetahui panjang, lebar, dan tinggi balok seperti itu. Selanjutnya masuk ke volume balok. Volume adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Satuan volume, ingat satuan volume adalah satuannya kubik. Jadi kalau sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Lalu kalau meter kubik atau meter pangkat 3. Kalau desimeter kubik atau desimeter pangkat 3. Kalau rumus volume balok adalah V sama dengan P kali L kali T. Keterangannya V sama dengan volume, P panjang balok, L lebar balok, dan T tinggi balok ya. Bisa lihat gambar di sampingnya, keterangan P, L, dan T-nya. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar balok di samping, berapa luas permukaan balok tersebut. Dilihat ada gambar balok di samping ya. Lalu kita lihat ada angka 10 cm, 4 cm, 6 cm. Ingat kalau panjang yang mana? Panjang itu adalah yang 10 cm. Lebar itu yang mana? Nih lebar 4 cm. Dan tinggi itu yang 6 cm. Nah, mari kita jawab soalnya. Pertama, ingat kalau jawab soal, pertama yang ditulis adalah jawab. Yang kedua ditulis diketahui. Lihat yang diketahui adalah P-nya atau panjangnya adalah 10 cm, L-nya atau lebarnya sama dengan 4 cm, T atau tingginya adalah 6 cm. Setelah itu tulis ditanya. Apa yang ditanya? Lihat ke soalnya. Yang ditanya adalah berapa luas permukaan balok tersebut. Berapa luas permukaan balok tersebut ya. Nah, selanjutnya tulis penyelesaian. Yang pertama ditulis adalah rumusnya dulu. Rumusnya itu adalah karena yang ditanya luas permukaan, maka rumusnya adalah LP. LP sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T ya. Kita masukin deh angka-angkanya. Ganti P-nya jadi 10, L-nya jadi 4, dan T-nya jadi 6 ya. Kalian bisa lihat. Setelah itu kita kerjakan dulu yang di dalam kurung dulu, yang perkaliannya dulu ya. Pertama kita kerjain yang 10 kali 4. Kita ganti ya. LP sama dengan 2 kali buka kurung 10 kali 4 berapa? 40. Terus ditambah 10 kali 6. 60. Terus ditambah 4 kali 6. 24. Gitu ya. Nih, 40, 60, 24. Nah, selanjutnya LP sama dengan 2 dikali. Nah, yang di dalam kurung ini kita tambahin 40 tambah 60 tambah 24 sama dengan 124. Terus di bawahnya tinggal dikali deh 2 kali 124.
2 kali 124 berapa? 248. Maka LP sama dengan 248 cm persegi. Ingat satuannya ya kalau luas permukaan. Setelah itu terakhir kita tulis jadi luas permukaan balok tersebut adalah 248 cm persegi. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar balok di samping, berapa volume balok tersebut. Kita lihat gambar balok yang ada di sebelah kanan. Kita lihat ada 10 cm. Itu adalah panjangnya, 4 cm, lebarnya 6 cm, tingginya. Nah, pertama tulis, ingat, jawab dulu, pertama ditulis, jawab. Terus selanjutnya diketahui. Apa aja yang diketahui? P-nya sama dengan 10 cm, L-nya sama dengan 4 cm, T-nya sama dengan 6 cm. Lalu tulis ditanya berapa volume balok tersebut ya. Lalu kita tulis penyelesaiannya. Pertama tulis rumus dulu. Rumusnya apa? Karena yang ditanya volume, maka kita tulis rumus volume. V sama dengan P kali L kali T. V sama dengan kita ganti P-nya. P-nya tadi berapa? 10. Terus L-nya berapa? 4. T-nya 6. Kita ganti tuh. Ya, berarti V sama dengan 10 kali 4 kali 6. Berapa 10 kali 4 kali 6? Yaitu adalah V sama dengan 240 cm kubik. Ingat, satuannya kalau volume adalah kubik. Setelah itu kita tulis jadi volume balok tersebut adalah 240 cm kubik. Mudah kan? Contoh soal yang ketiga. Luas permukaan balok adalah 558 cm persegi. Jika panjang balok tersebut adalah 15 cm dan tinggi balok 9 cm, berapa volume balok? Ingat, yang pertama kita tulis adalah jawab. Lalu diketahui. Diketahui apa dari soal? Luas permukaan balok adalah 558 cm persegi, panjang balok adalah 15 cm, dan tinggi balok adalah 9 cm. Ditanya, berapa volume balok? Selanjutnya penyelesaian. Nah, pertama yang akan kita cari itu adalah lebar balok. Karena untuk mencari volume balok, kita butuh panjang, lebar, dan tinggi balok. Diketahui di soal baru panjang dan tingginya, maka selanjutnya yang harus kita cari adalah lebarnya. Untuk itu pertama kita bisa mencari lebar dari luas permukaan si balok. Tulis dulu luas permukaan balok, rumusnya apa? LP sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Lalu kita ganti, LP-nya berapa? 558, ganti 558 ya LP-nya. Lalu sama dengan 2 dikali P-nya ganti 15 kali L ditambah terus 15 kali 9 ditambah L kali 9. Karena lebarnya belum diketahui, maka kita tulis saja lebar, maka lebar tetap ditulis L. Selanjutnya selanjutnya kita lihat ya di baris ketiga, 558 sama dengan 2 dikali 15 kali L adalah 15L. Lalu ditambah 15 kali 9 adalah 135. Terus ditambah L dikali 9 adalah 9L. Selanjutnya 558 sama dengan 2 dikali ya 135, tulis 135 ditambah, ingat 15L ditambah 9L bisa dijumlahkan, maka jadi 24L gitu ya. Nah, lalu 558 sama dengan ya 2 kita kali ini ke dalam, 2 kali 135 berapa? 270. Terus 2 kali 24L berapa? 48L gitu ya. Ya, lalu selanjutnya 270-nya kita pindah ruas ke
ke ruas sebelah kiri. Jadinya karena di ruas sebelumnya dia positif, maka kalau kita pindah ruas maka jadi negatif. Maka 558 dikurang 270, ya kan? Sama dengan 48L. 558 dikurang 270 sama dengan 288 sama dengan 48L. Nah, lalu 48-nya kita pindah ruas karena dia sebelumnya adalah perkalian ya di sininya. Maka ketika kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka jadinya pembagian. Maka jadinya 288 dibagi 48 sama dengan L. 288 dibagi 48 sama dengan 6. 6 sama dengan L. Maka jadinya lebarnya adalah 6 cm. Lalu ketika kita sudah mendapat lebarnya, maka kita tulis rumus volumenya. Rumus volume balok adalah V sama dengan P kali L kali T. Kita masukin V sama dengan P-nya berapa? 15. L-nya berapa? 6. T-nya berapa? 9, ya kan? Maka 15 kali 6 kali 9 adalah 810 cm kubik ya, kalau volume satuannya kubik. Lalu terakhir kita tulis jadi volume balok adalah 810 cm kubik. Gampang kan? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat, volume balok adalah 392 cm kubik. Jika panjang balok tersebut adalah 14 cm dan lebar balok 7 cm, berapa luas permukaan balok tersebut? Pertama, tulis jawab. Kedua, tulis diketahui. Apa yang diketahui? Volume balok adalah 392 cm kubik, panjang balok adalah 14 cm, dan lebar balok 7 cm. Lalu tulis ditanya. Apa yang ditanya? Berapa luas permukaan balok tersebut? Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tulis penyelesaian. Nah, karena yang dicari adalah luas permukaan balok, berarti yang kita butuhkan apa? P panjang, L lebar, dan T tinggi. Tetapi yang baru diketahui dari soal adalah baru panjang dan lebarnya. Berarti kita butuh tinggi baloknya. Nah, gimana cara kita dapat tinggi balok? Kita bisa mencarinya di rumus volume karena diketahui di soalnya volume balok adalah 392 cm kubik. Kita tulis dulu nih, volume balok apa rumusnya? V sama dengan P kali L kali T gitu ya. Selanjutnya kita ganti deh V-nya, ganti jadi 392, terus sama dengan 14, P-nya kan 14, ganti P-nya jadi 14, L-nya ganti jadi 7, terus T-nya belum diketahui, maka tetap ditulis T seperti ini ya. Nah, setelah itu 392 sama dengan 14 kali 7 berapa? 98 dikali T gitu ya. Terus 98-nya kita pindah ruas ya, menjadi dibagi kan kalau pindah ruas. Nah, jadinya 392 dibagi 98 sama dengan T. 392 bagi 98 berapa? 4. Maka 4 sama dengan T. Maka tingginya ketemu nih, 4 cm. Lalu kita udah dapat tinggi, kita juga udah punya panjang, kita juga udah punya lebar. Kita bisa langsung masukin ke luas permukaan baloknya. Apa rumus luas permukaan balok? LP sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Lalu kita masukin deh langsung. LP sama dengan 2 dikali 14 kali 7 tambah 14 kali 4 tambah 7 kali 4, ya kan? Lalu kita hitung deh, LP sama dengan 2 kali 14 kali 7 berapa? 98 ditambah 14 kali 4 berapa? 56. Lalu ditambah 7 kali 4 berapa? 28. Lalu
Kita tambahin deh, 98 tambah 56 tambah 28 berapa? 182. Maka LP sama dengan 2 kali 182. Berapa? 360. 2 kali 182, 364 cm persegi. Maka LP-nya sama dengan 364 cm persegi. Jadi kita tulis, jadi luas permukaan balok tersebut adalah 364 cm persegi. Mudah kan? Oke, penjelasan tentang materi bangun ruang sisi datar pada pertemuan pertama sudah selesai. Nah, sekian materi untuk hari ini. Semoga kalian mengerti apa yang telah Ibu ajarkan. Selanjutnya kalian dapat mengerjakan latihan soal yang telah Ibu berikan. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.